kehormatan bagi saya ya, terima kasih banyak bagi panitia dari Smart Training Community ya. Kehormatan saya di sini diundang diamanahkan untuk berbagi pengalaman gitu ya, berbagi ilmu karena kita wajibnya kalau berilmu ya, apa itu dimanapun ya. Mengenai tema kesehatan, khususnya kali ini tentang kanker payudara ya. Mudah-mudahan berkenan gitu ya. Kita akan segera mulai saja karena kita sudah tahu dan bersemangat gitu ya di oleh saya mohon bantuan kepada Ibu Anti, mohon maaf menjadi asisten untuk pembinaan slide ya. Ya. Ini enaknya saya sambil berdiri apa sambil duduk ya Ibu ya? Kayak yang dilihat yang ini bukan saya. Ya, oke. Jadi kurang lebih apa yang akan saya paparkan kali ini ya, ada sekitar 6 Ibu yang bertemu. Dan kita akan berbicara dulu mengenai penelitian kanker payudara. Kemudian kita lihat faktanya ya, jumlah penderita kanker payudara itu di tingkat seluruh dunia, bahkan di Indonesia itu sebenarnya berapa sih jumlah tepatnya ya, karena trennya meningkat makin sini ya, semakin banyak penderita kanker payudara bahkan sampai terjadi kematian ya. Kemudian, nah ini mungkin nanti faktor risiko kanker payudara. Ini yang hal-hal yang nanti Ibu Teteh bisa merefleksikan pada diri sendiri, ada enggak faktor-faktor yang berada dalam diri saya terkait atau tidak. Kira-kira saya berisiko tidak? Berisikonya seberapa besar? Nah, ini mungkin nanti bisa menimbangkan. Ya. Kemudian nanti sedikit tentang mekanisme kanker payudara, ya. Lalu gejala klinis ya, mungkin bagaimana cara menanganinya dan cara mencegahnya. Cara mencegahnya ini nanti kan ada banyak. Salah satu yang akan kita paparkan adalah bagaimana memeriksa atau mendeteksi dini payudara sendiri ya, di rumah masing-masing ya, sebagai upaya deteksi dini. Siap ya? Begitu. Maka kita mulai ke yang sana. Saya lebih kanan berdiri tidak apa-apa ya. Saya berdiri. Jadi itu yang di sebelah kanan atas itu ini ya katanya ya, kalau komunitas tentang penyakit biasanya pakai pita. Kalau kan HIV AIDS itu pakai pita merah gitu ya. Kalau ini karena mungkin daerah apa namanya feminisme gitu ya, jadi pitanya warnanya pink kayak gitu ya, warna merah. Jadi saya bahas dulu secara umum apa itu kanker atau tumor. Secara umum namanya kanker atau tumor itu adalah pertumbuhan sel-sel. Tentunya kondisinya di sini adalah sel-sel di payudara. Ya. Nanti kita melihat sekilas anatomi payudara gitu ya. Nah, tumbuhnya kenapa? Tumbuhnya itu tidak terkendali. Abnormal, tidak normal ya. Disebabkan oleh apa? Nanti kita akan bahas. Kenapa dia tumbuhnya tidak normal? Karena secara fitrah Allah itu sudah menciptakan kita berdasarkan ukuran-ukurannya, porsi-porsinya yang pas ya, dalam keadaan keseimbangan. Ketika tidak terjadi ketidakseimbangan, hal inilah nanti akan memicu hal-hal yang menjadi penyakit. Sebenarnya penyakit apa saja, mau infeksi gitu ya, sampai ke kanker. Terlebih lagi yang perlu diperhatikan, pertumbuhan tidak terkendali ini nanti menjadi benjolan. Dan benjolan-benjolan ini untuk beberapa kasus itu menjadi yang kita sebut ganas ya, atau kanker. Kalau jinak biasanya istilahnya disebutnya tumor gitu ya, atau benjolan saja. Tapi kalau dia sudah masuk ke ganas, biasanya nanti terminologinya menjadi kanker ya, atau keganasan mungkin ya yang. Kenapa disebut ganas? Karena ternyata dia tidak memicu pertumbuhan yang tidak terkendali di tempat asalnya, dalam hal ini payudara, tapi dia juga pindah ke organ-organ yang lain
menjadi istilah metastase. Metastase itu artinya kalau tumbuhan tumor atau kankernya dia sudah pindah ke organ yang lain. Misal kalau dari gambar ini kan aslinya di payudara ya ibu dan bapak, dia bisa menyebar ke otak, gitu ya, dan kemudian di tulang, ke liver sampai ke paru-paru, gitu ya, dan lain sebagainya. Ya ini adalah yang terbaru. Biasanya nanti dia disebutnya adalah hal-hal inilah yang tentu ini bukan hal yang kita inginkan, yang tidak diinginkan. Anda sekilas ya, sebenarnya yang tumbuh di dalam bunda itu yang sebelah mana ya? Kita lihat nih anatominya ini mudah-mudahan terlihat sampai belakang ya, karena sudah ini udah pol ya besarnya, dan mohon maaf ini karena saya tidak punya pointer. Jadi sebenarnya anatomi payudara itu sangat kompleks ya. Ada kelenjar lemaknya, ada kelenjar air susunya, kemudian ada saluran-saluran, gitu ya. Kalau bisa dilihat di sini ya, mungkin ya, yang ungu ini buat ibu-ibu karena katanya ini adalah kelenjar air susunya. Jadi dalam satu payudara ini ada banyak, gitu ya. Nanti di antaranya ada sel-sel jaringan-jaringan lemak, ya. Jadi nanti yang membuat payudara seseorang menjadi besar atau kecil itu bukan hanya karena banyaknya jumlah kelenjar air susu, tapi adalah kelenjar lemaknya, ya. Makanya jangan aneh kalau ada yang produksi air susu itu tidak berhubungan dengan besarnya payudara ya. Jadi kalau payudaranya yang ukurannya es gitu ya, nggak usah pinter ya, yang penting bisa mengeluarkan ASI, ya. Nah, kemudian nanti dari sini ada ini ya, saluran-saluran. Nah, ini kalau bahasa itu disebutnya ductus ya. Di sinus itu nanti dia akan bermuara di sinus sampai akhirnya nanti dia akan keluar melalui putih, ya. Nah, kalau gambar yang di sebelah sini bisa dilihat bibirnya. Kalau ini adalah kelenjar air susunya, kemudian ini adalah keluarannya atau putih. Kita bisa lihat ada seperti kacang ya, mudah-mudahan terlihat ini. Nah, ya banyak sekali yang kecil-kecil seperti biji kacang melingkar seperti ini ya. Ini adalah aliran dari kelenjar getah bening. Ya. Kelenjar getah bening itu secara umum fungsinya untuk memproduksi sel darah putih. Untuk apa? Untuk mengantisipasi kalau ada benda asing yang masuk lewat putih. Karena putih itu kan lubang ya, jadi dia itu terekspos, dia terpapar sama dunia luar, ya. Jadi biasanya benda asing atau kuman masuknya lewat sini, apalagi kalau sedang proses menyusui. Bayangnya mulut bayi, ya, apalagi kalau misalnya bayinya sudah mulai makan, gitu ya. Jadi semuanya bisa ikut kena lewat sini ya, kontaminasi. Nah, Allah sudah menciptakan pertahanannya. Jadi kita diciptakan dengan kelenjar-kelenjar bergetah bening yang sekitar payudara ini. Jadi kalau ada kuman, ada bahkan pertumbuhan-pertumbuhan yang tidak normal seperti tumor dan kanker, gitu ya, nanti akan proteksi dihadapi dulu oleh kelenjar-kelenjar getah bening. Sel-sel darah putih di sini akan mencoba untuk melawan, membunuh dan lain sebagainya. Itu sebabnya kalau misalnya ada cema ya mungkin, atau ada kalau lagi menyusui kadang-kadang suka jadi bagel ya ibu-ibu ya. Nah, itu kadang-kadang ada kontaminasi kuman itu karena ada proses menyusui itu misalnya ya. Nah, nanti akan terasa ada pembengkakan di sekitar payudaranya. Kayak di ketiak mungkin ya, yang lebih sering terasa kayak ada sesek cairan yang gini ya, kata-katanya. Nah, itu sebenarnya adalah proses dari respon imun dari tubuh kita untuk melawan benda asing, zat asing yang masuk ke dalam lewat putih. Begitu pula nanti kalau ada suatu tumor atau kanker, sistem sel yang tidak normal tadi disikapi sebagai benda asing, sehingga nanti kelenjar getah beningnya juga akan besar. Ya, jadi nanti akan terjadi pembentukan tidak hanya di payudaranya, tapi di sekitar kelenjar getah bening yang di sekitar ketiak ya, terutama ya, karena ini
bisa yang sifatnya tumor atau kanker atau juga yang bukan, ya. Tapi yang saya tampilkan di slide ini adalah yang jenis-jenis tumor atau kanker, kan. Yang jenis pertumbuhan tidak terkendali tapi jinak ini sangat sering ada di wanita-wanita usia produktif yang usianya biasanya lebih muda. Tete-tete yang masih gadis, biasanya suka ada. Ini namanya adalah hidroadenoma ya, atau PA. Ya. Bagaimana karakteristiknya? Ya, karakteristiknya akan berbeda sama yang kita sebut dengan kanker payudara. Ya. Biasanya kalau yang nomor 1 ini dia sifatnya jinak dan lebih banyak pada usia-usia muda. Ya, jadi biasanya kalau yang belum menikah pada gadis-gadis suka ada, gitu ya. Bisa juga pada usia-usia yang sudah menikah, tapi biasanya usia yang masih keluarga-keluarga muda, gitu ya. Mama-mama muda, gitu ya. Biasanya kalau ada benjolan lebih ke arah sini, ya. Kemudian benjolannya biasanya bulat, batasnya tegas, jadi teraba memang bentuknya bulat, ya, gitu ya. Nah, kemudian tidak nyeri dan mudah digerakkan, ya. Jadi gampang digoyang, gitu ya, kalau terpegang oleh diri sendiri, ya. Tidak menempel ke dasar dasar dinding dada, gitu ya. Kemudian biasanya ukurannya kecil, ya, kurang dari 5 cm diameternya, ya. Kecil. Jadi biasanya jinak dan ini biasanya kebanyakan tidak ada hubungannya atau tidak berisiko menjadi ganas. Sangat sedikit sekali yang berubah menjadi kanker payudara, yang hampir tidak ada. Sebaliknya yang nomor 2 ini yang perlu kita waspadai, ya. Kanker payudara ini biasanya pada usia lebih tua, ibu-ibu. Nanti kita lihat faktanya, ya. Dia di usia berapa sih banyaknya, gitu ya. Memang usia produktif, tapi biasanya usianya lebih tua. Kemudian benjolannya sangat bervariasi, tidak selalu bulat, gitu ya. Bisa nyeri, bisa tidak. Mungkin awal-awal tidak nyeri benjolannya, tapi semakin kesini kalau misalnya kita sebut stadium, ya, nah itu nanti akan terasa mulai nyeri dan sangat nyeri, ya. Nah ini sifatnya yang ganas, ya. Makasih, kan? Oke, ya. Nah kemudian ada juga jenis-jenis kanker payudara. Jadi jenisnya banyak sekali sebenarnya. Karena tadi sudah dilihat, ya, sama ibu-ibu kakak semua. Secara anatomi kan sebenarnya tadi komponennya ada banyak, ya. Ada kelenjar air susunya, ada jaringan lemaknya, ada salurannya, ya, dan lain sebagainya. Pertumbuhan yang tidak normal ini bisa dari berbagai jenis sel yang ada di payudara. Makanya karena itu ada klasifikasi secara histologis. Jadi kalau di biopsi, gitu ya, dilihat di bawah mikroskop ada jenis-jenis kanker. Ini misalnya, ya, ini istilah-istilah ini, ya. Nggak usah dihafalin, ya, dan nggak akan ada pertanyaannya, ya, nggak akan ada tesnya, ya. Jadi ada yang ductal karsinoma, lobular karsinoma, mucinus, gitu, lumina, dan lain sebagainya. Ya, ini secara histologis. Karena tadi, ya, karena sebenarnya dalam satu payudara itu sebenarnya ada banyak jenis-jenisnya, dan semuanya bisa mengalami pertumbuhan yang tidak normal atau tidak terkendali, ya. Kemudian yang perlu kita pahami juga ada yang disebut staging. Nah, pernah dengar, ya, ini lagi kanker stadium akut. Stadium akut maksudnya apa, ya? Kalau dalam terminologi kanker payudara, gitu ya, maksudnya stadium 1 itu adalah pertumbuhan yang terbatas pada payudaranya saja. Kalau sudah menyebar ke kelenjar getah bening, masih ingat tadi, ya, ada kelenjar getah bening di sekitar payudara, itu sudah mulai stadium 2 dan stadium 3. Ya. Bedanya apa? Biasanya berapa banyak kelenjar getah bening yang terlibat? Ya, semakin banyak, itu nanti stadiumnya semakin tinggi. Yang terakhir adalah stadium 4 kalau sudah pindah tadi, ya, atau metastasis ke organ yang lain. Kenapa kita perlu tahu begini? Karena nanti ini akan menentukan jenis terapinya, gitu ya. Apakah kalau stadium 1, oh, cuma diangkat saja benjolannya, gitu ya, dioperasi. Kalau udah stadium 2 dan 3, oh, ini harus ditambahin sama kemoterapi, gitu ya, pernah dengar.
dan lain sebagainya. Jadi itu akan menentukan terapinya untuk solusi. Ya, makasih. Oke, nah ini sekarang kita lihat faktanya ya. Ternyata jumlah penderita kanker payudara itu ya. Nah, ini saya mencari data di WHO masih 3 tahun yang lalu ya, 2020 masih relevan saya rasa. Ya. Jadi kalau menurut angka WHO dari sekian 2,3 juta wanita yang ada di dunia, hampir berapanya nih ya Bu ya? 685.000 mengalami kematian. Kemudian di 5 tahun terakhir ternyata permintaan payudara ini adalah ada 7,8 juta. Ini di seluruh dunia ya, karena ini data WHO. Karena data yang ini kemudian lihat bahwa di setiap negara semuanya sama, mau ras apapun semuanya memiliki data bahwa ada yang terkena kanker payudara di seluruh dunia, ya di berbagai belahan. Ya, artinya dengan angka sebegini besar, dia menempati urutan pertama dari berbagai jenis kanker. Tadi ya seperti yang sudah Bu dan katakan. Yang kan jenis kanker itu banyaknya, ada kanker paru-paru, kanker apa lagi. Mungkin ini juga ada kanker rahim ya, khusus di kewanitaan ya, kanker rahim, kanker rahim dan lain sebagainya. Ini yang nomor pertama Bu. Dan kematiannya juga yang tertinggi. Jadi ini merupakan perhatian khusus ya, yang apa yang bisa dilakukan oleh diri sendiri ya, sebagai ikhtiar untuk sehat. Karena hakikatnya takdir sudah ditentukan ya, sehatnya kita, meninggalnya kita gitu ya. Nah, kemudian ini data terakhir ini lebih ekstrim ya. Ini dari American Cancer Society ya, jadi dari komunitas di Amerika bahwa 1 dari 3 wanita bahkan, kalau tadi ini 1 dari 8 ya gitu ya, ini 1 dari 3 menderita kanker payudara. Sebegitu banyaknya wanita yang menderita kanker payudara. Kemudian ini data di Indonesia, ini data dari Kementerian Kesehatan. Ini juga tahun 2020 ya. Nah, bisa lihat dari lingkaran ini yang warna pink itu adalah kanker payudara. Dia menempati 16,6% ya. 65.858 dari total yang disurvei 396 ya di bawah. Yang abu-abu ini lebih besar, ya setengahnya, tapi itu adalah kanker kumpulan kanker-kanker yang lain, jadi udah akumulasi gitu ya, bukan khusus buat kanker tersebut. Jadi kalau lihat dari situ warna pink ini adalah menempati tempat yang paling banyak. Jadi sama ya di dunia maupun di Indonesia juga datanya sama. Nah, sekarang kita masuk ya, apa saja faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya kanker payudara. Ya. Secara umum ada yang tidak dapat diubah, artinya kita sulit untuk mencegahnya, gitu ya. Ada yang bisa diubah. Nah, kalau yang bisa diubah atau modified factor itu berarti kita bisa mencegahnya ya. Jadi bisa berikhtiar gitu bagaimana supaya tidak terjadi hal tersebut gitu ya. Nah, itu bisa lihat, mudah-mudahan terlihat ya. Ini ada ilustrasinya. Yang tidak bisa diubah itu adalah gender. Kita kan nggak bisa berubah ya, kan kita mau perempuan mau laki-laki ya. Kemudian usia. Ya tadi nanti akan saya tambahkan usia berapa sih biasanya yang berisiko tinggi untuk terjadinya penyakit ya. Kemudian densitas, dan ini udah kodar pulangnya ya, udah di kolak koksen awalnya dia ya dicetaknya ini kan begini gitu ya, dan dia jangan hilang. Kemudian riwayat genetik ya, kalau ada riwayat dari keluarga, ada bapak-bapak kanker yang lintas generasi atau langsung ya itu biasanya sudah pasti akan diturunkan ke keturunan ya. Atau memang pernah ada riwayat kanker payudara sebelumnya ya. Jadi kalau disebut kambuh bisa kambuh gitu ya Bu ya. Yang di sebelah kanan itu adalah faktor-faktor risiko yang bisa upayakan, bisa kita cegah gitu ya. Lihat ya, ini mungkin karena referensinya dari luar negeri, jadi konsumsi alkohol ya, kalau di sana kan sesuatu yang biasa ya, ini kita bisa skip ya. Nah,
kategorinya kategori apa ya, karena ternyata kegemukan menjadi salah satu faktor resiko mengundang penyawat. Jadi bukan penyawat ini aja ya, saya rasa ya secara umum biasanya kan kegemukan mengundang penyakit apapun ya. Kemudian olahraga ya, merokok mungkin enggak ya Bu ya, merokok ya. Kemudian ini ada riwayat menyusui. Ya, semakin sering menyusui atau riwayat menyusuinya bagus gitu ya, artinya produktif ya. Berarti apa Bu ya, kalau menyusui yang sering kan berarti hamilnya sering ya Bu, gitu ya. Jadi katanya menurut data hamilan yang tinggi dalam artian dia menyusui ya, berarti nggak pakai kasih formula gitu ya, yang masih itu menurunkan risiko terjadinya kanker payudara ya. Jadi kabar gembira sebenarnya kalau yang ditakdirkan anaknya seger ibu-ibu ya gitu, karena justru menjaga untuk tidak terjadinya kanker payudara ya. Kemudian terapi hormon, nah ya, jadi kalau yang bisa diubah itu kurang lebih karena pola hidup ya, sesuatu yang kita makan ya, kita upayakan misalnya cara olahraga ya ibu-ibu ya, kan udah nyesel, udah masak, udah sapu ngepel, ibu-ibu pun kan kalau kata pakar kesehatan itu tidak masuk kategori olahraga gitu. Iya, kalau kuliah juga katanya sangat ringan Bu, berbahasa kalorinya gitu ya. Jadi bukan jadi si nyetrika ini belum termasuk Bu, jadi kita harus jalan kaki gitu ya. Kalau kamu jangan pakai motor ya, jalan kaki aja ya, biar mereka misalnya ya. Yang terakhir ini adalah terapi hormon ya. Saya ingin mengatakan terkait hormon, kanker payudara ini sangat tergantung sama hormon ya. Tapi Ibu bisa perhatikan kalau orang yang menyusui sama orang yang sering melahirkan itu kan hormonnya aktif ya, tinggi-tinggi ya, selalu tinggi dalam keadaan terpelihara. Hal ini justru bisa menurunkan risiko, malah tambah sehat gitu, menurunkan risiko terjadinya kanker. Tapi ini bertolak belakang dengan fakta satunya lagi, kalau hormon terapi itu kan hormon juga ya, artinya hormon apa ya, kalau di ibu itu estrogen sama progesteron ya, nanti sering dengar. Tapi kalau hormon yang didapatkan dari luar atau kita sebut eksogen, itu justru meningkatkan risiko kanker payudara. Sama-sama hormonnya ya, sama-sama banyak dan aktif, tapi yang satu menurunkan risiko, yang satu meningkatkan risiko ya. Pada umum ya, kalau yang citaan awal hormon endogen, hormon asinnya itu malah melihara kita dari sakit penyakit ya. Tapi kalau hormonal yang dari luar, mungkin kalau dari luar namanya juga buatan manusia ya, sintetis mungkin ya, ya kimia gitu ya, mungkin ya. Jadi badan kita justru tidak menerima gitu, justru ini meningkatkan risiko kanker payudara. Padahal sama-sama hormon ya, tapi faktanya justru menunjukkan hal yang berbeda. Itu kuasa Allah ya. Jadi secanggih-canggihnya sekitar-sekitarnya manusia mau menyamai ciptaan Allah deh, tidak ada tandingannya ya. Terbukti dari sini ya. Jadi sama-sama hormon estrogen sama progesteron, tapi yang satu malah memberikan efek yang sebaliknya. Ada slide? Ya, jadi berkenaan dengan faktor risiko yang tadi ya, setengah dari orang yang menderita kanker payudara sebenarnya tidak memiliki faktor risiko spesifik selain usia dan gender. Jelas ya, banyaknya di wanita. Memang ada Bu kanker payudara di laki-laki, tapi hanya 1%, setengah sampai 1% di seluruh dunia katanya ada juga. Dan usia ya, biasanya penderitanya adalah usia paruh baya atau lebih tua. Apa hubungannya sama hormonal ya? Biasanya di usia gini kan sudah premenopause ya, ibu dan anak-anak ya. Jadi hormonnya mulai
kualitas, ya, dari kuantitas atau jumlahnya sudah mulai berkurang, gitu ya, mulai tidak seimbang, gitu. Fungsinya sudah mulai menurun dan lain sebagainya. Jadi biasanya usia-usia yang sudah atau wanita-wanita yang pubertas dini, jadi haidnya lebih awal. Kewajarannya kan kalau haid ini kita kalau generasi sekarang kan lebih cepat ya. Kalau generasi saya itu jadi ketahuan kuatnya. Generasi saya itu 11, 12 tahun baru haid. Tapi kalau anak sekarang mungkin dengan pola makan, ya, arus informasi itu semua menstimulasi pubertas ini. Nah, pubertas ini juga meningkatkan risiko dari kanker payudara. Kenapa? Karena hormonal yang baru produksi aktifnya itu belum seimbang ya, fungsinya masih prematur ya. Gitu. Hal ini juga bisa meningkatkan risiko kanker payudara. Jadi usia ekstrim, ya. Jadi kalau usia produktif masih di bawah segitu aja ya, kalau tidak memiliki faktor risiko seperti riwayat keluarga dan lain-lain, mungkin risiko terkena kanker payudaranya hampir tidak ada, artinya sedikit saja. Kemudian ada fakta lain di sini. Tadi riwayat keluarga dapat meningkatkan risiko dari kanker payudara ya, itu jelas. Tidak ada bakatnya dari atas. Tapi ternyata faktanya kebanyakan wanita-wanita yang terdiagnosis kanker payudara selama ini tidak mengetahui riwayat keluarga, ya, tidak diketahui. Rasanya tidak ada dok, rasanya belum pernah dengar dok, ada yang kanker gitu ya, dan kankernya belum tentu payudara lagi, misalnya jenis kanker apa saja, tapi ada bakat kanker, ya, genetik, ya. Nah, ini tidak membuat kita jadi, oh, tenang aja saya pak tidak akan terkena karena nggak punya bakat. Ternyata tidak, ya, karena memang setengahnya dari penderita kanker payudara tidak mengetahui riwayat keluarga. Jadi riwayat tidak, dengan tidak mengetahui riwayat keluarga juga kita harus tetap waspada. Maksudnya begitu kan? Ya. Nah ini ya, jadi kankernya ini sangat bergantung pada hormon ya, estrogen dan progesteron. Ya, jadi terpeliharanya hormon-hormon dalam proses reproduksi ibu-ibu dan ibu sekalian ya, nyusunya, hamilnya gitu ya. Itu justru memelihara dari penyakit ini. Tambah slide. Ini mohon maaf ya, kurang ini ya warnanya mudah terbaca. Jadi ini saya mau menjelaskan mekanisme terjadinya kankernya bagaimana sih gitu ya. Saya akan coba menjelaskan sesimpel mungkin ya. Jadi awalnya karena ketidakseimbangan hormonal, ya. Dari mana jadi tidak seimbang? Karena kan diciptakannya sebenarnya seimbang. Allah menciptakan semuanya dengan sempurna. Sebenarnya ketidakseimbangannya itu ya dari kita sendiri, gitu ya. Dapat seperti udah mau penyaliran ya punya, gitu ya. Katanya jadi apa? Ini pola hidup yang tidak sehat tadi ya, kurang olahraga, makanannya mungkin ibu-ibu yang namanya hormon progesteron sama estrogen itu bahan dasarnya kolesterol, bahan dasarnya lemak. Jadi kita butuh lemak ya, tapi tidak berlebihan. Jadi kalau misalnya ibu silakan refleksi ke masing-masing sama rekan-rekan. Saya sehari-hari makannya apa ya? Kalau oke, tapi sudah toyib belum? Ya. Apa jenis makanan yang kita konsumsi udah seimbang gizi belum? Ya. Bahwa memang hormon itu bahan dasarnya lemak ya, tapi jangan berlebihan. Ya. Karena biasanya yang mengandung lemak itu lebih lezat ya. Seperti apa ibu masakan Padang? Iya. Apalagi enak ya bu ya kalau masakan Padang nggak ada. Saya juga sayangnya doyan. Jadi yang mengandung lemak itu memang nikmat, mengiurkan, gitu ya bu ya. Nah, hal yang tadi adalah bisa memicu dari mutasi gen. Nah, tadi kalau disebut katanya selnya tumbuh jadi tidak terkendali, tidak normal, berlebihan. Awalnya kenapa ada mutasi gen? Katanya gennya adalah ini bu, gen BRCA1, gen BRCA2, gen PALB2 yang terbanyak. Ada juga gen-gen yang lain. Si gen
sehingga dia tumbuh tidak terkontrol. Ya, ketika Allah menciptakan kamu tumbuh, kamu ditakdirkan menjadi sel payudara. Kamu itu ditakdirkan untuk menjadi organ-organ payudara. Ketika ada mutasi, ya, misalnya untuk jadi payudara itu kamu ditakdirkan nanti tumbuhnya 1000 aja ya, 1.000.000 aja ya. Karena ada mutasi ya, tumbuhnya 2 juta, tumbuhnya 3 juta. Ada dan sebagainya, kurang. Jadi berlebihan. Oke. Akhirnya karena berlebihan, kebayangnya kalau jumlah sel lebih banyak dari seharusnya kan jadi benjol ya Bu ya. Nah, jadi timbul benjolan, akhirnya terus meningkat dan lain sebagainya. Yang disebut akhirnya ujungnya jadi kanker payudara. Kurang lebih seperti itu awal mula dari terjadinya kanker ya. Mangga slide. Oke, nah sekarang ini adalah gejala klinis. Nah, bagaimana cara mengenalinya ini bisa dikenali oleh diri sendiri ya. Sebelum akhirnya tentu harus dikonsultasikan ke ke yang berwajib, bukan dia ke dokter ya. Ya, jadi ini bukan karena saya ngambilnya dari ini di bahasa Inggris ya. Jadi kalau ada benjolan ya, lumps ini artinya benjolan. Benjolan sekecil apapun, mau lunak mau keras ya, perlu kita waspadai. Kemudian nyeri jelas ya, di situ ada breast or nipple pain. Jadi mau payudaranya yang nyeri atau putingnya saja yang nyeri udah harus diwaspadai ya. Kemudian yang ketiga yang paling atas ini ya, perubahan pada tekstur kulitnya. Kan harusnya cantik ya Bu ya, gitu ya. Apa ya, nah ini mah jadi ada harijut sedikit ya, harijut apa ya? Kusut gitu ya. Beda kan kalau habis menyusui juga ada menyusut ya Bu. Tapi ini mah kulitnya jadi tidak mulus ya. Nah, gitu kayak apa ya? Kayak scar gitu ya Bu ya, kayak bekas gitu ya. Pokoknya ada perubahan tekstur kulit lah gitu ya. Nah, kemudian apa lagi? Yang masuk kanan yang kedua ya Bu ya, yang paling ujung di barisan kedua ada pembesaran atau perubahan dari kelenjar getah bening. Nah, lymph node changes atau benjolan di armpit ketiak ya Bu ya. Nah, ada benjolan ketiak tadi kan sudah diperlihatkan di slide sebelumnya ya. Ada kelenjar getah bening di sekitar payudara ya Ibu ya. Salah satu tandanya adalah mungkin ada benjolan di kelenjar getah bening. Jadi di ketiaknya kayak ada yang ganjel ya, gitu ya, sisa virus ya. Nah, perlu diwaspadai. Kemudian kita pindah ke daerah putingku. Baris kanan yang kedua ya, mudah-mudahan terlihat. Kita lihat dari nipple-nya ya. Nah ini punternya, kita nggak punya pointer nih, pointernya pointer organik. Jadi putingnya ada seperti yang tertarik, kan harusnya dia menonjol keluar ya. Ini mah jadi mendelep ya Bu ya. Mendelep teh apa ya? Mendelep lah ya, mendelep ya, jadi dalam gitu ya. Apa tuh mendelep teh ya? Tenggelam. Atau tertarik, jadi kalau tertarik kan jadi mencong gitu ya Bu ya. Nah, mencong ya. Harusnya tetap laku, cantik ya, ini mah jadi rada cangeye gitu Bu ya. Nah, retraction katanya di sini ya, atau infection. Kemudian yang baris kedua sebelah kiri ada nipple discharge. Nipple discharge artinya ada cairan yang keluar. Tapi cairan yang keluarnya selai ASI. Ya kalau ASI mah normal ya. Nah, ini mah selai ASI. Mungkin ada darah, mungkin kentang seperti nanah ya. Semuanya cairan-cairan atau discharge selain ASI. Kemudian ke baris ketiga yang sebelah kiri ada dimpling. Dimpling teh kalau pipi mah cantik Bu, dimpling teh lesung pipit ya. Nah, ini mah ada lesung pipitnya di payudara. Jadi ada yang bengkok. Ya, ada yang bengkok tapi bukan putingnya. Kalau tadi puting mah kan ada yang mendelep. Nah, ini mah bagian payudaranya ada yang apa tadi? Kayak lesung pipit ya. Gitu. Melakukan ke dalam. Ya, dimpling sama katanya ya. Atau kemerahan
swelling, swelling. Jadi memang bengkak secara keseluruhan, ya. Nah, gitu. Nah, ini nanti mungkin yang akan ibu-ibu kenali ketika ibu memeriksa payudara sendiri-sendiri, ya. Jadi dari mulai benjolan-benjolannya atau lekukan-lekukannya, dari mulai payudaranya atau di kupingnya ya, ibu-ibu ya, atau perubahan dari tekstur kulit, ya, dan keluar cairan yang selain ASI, gitu ya, ya. Slide. Nah, ini ranah yang berwajib ini ya. Jadi diagnosisnya apa biasanya? Kalau kita sudah tahu ini kan rasanya harus dikonsultasikannya bilih-bilih gitu ya, nah, mendingan diperiksa ke dokter saja atau ke ibu bidan misalnya ya, bisa bebas ya. Nanti kita akan periksa periksaan klinisnya, kemudian nanti ibu-ibu teteh akan disarankan memeriksa ada periksaan penunjang-penunjang ya, misalnya biopsi atau mamografi atau MRI atau dicek darahnya tumor. Nah, ini gambar yang sebelah kiri ini adalah kalau biopsi ya, jadi nanti sel-selnya itu kayak apa sih kalau yang tidak terkendali pertumbuhannya gitu ya. Kemudian buat MRI yang itu mamografi yang di tengah ibu-ibu dan teteh ya. Jadi mamografi itu seperti X-ray tapi buat payudara. Slide. Ya, nanti kalau misalnya sudah terdiagnosis, biasanya apa sih ya secara umum ini ya, semua jenis kanker biasanya seperti ini. Jadi kapan dia dioperasi, gitu ya, kapan dia diradiasi, kapan di kemoterapi, gitu ya, atau mungkin ada hormonal terapi. Jadi ternyata terapi hormonal juga bisa dijadikan salah satu dari pengobatannya. Ya. Kapan melakukan nomor 1, nomor 2, nomor 3 tadi tergantung stadium yang mana ketika terdiagnosis ya gitu ya. Udah harus bertahan sudah separah apa sih gitu ya. Oke, maka selanjutnya, nah ini mungkin yang buat ibu-ibu dan teteh sekalian yang bisa dilakukan ya. Nah ini kurang lebih sama ya, yang satu yang membuat dari apa namanya CBCT seperti organisasi seperti WHO ya ibu ya. Nah, ya. Jadi katanya tadi kan karena pengaruh tingkat obesitas berarti yang harus kita kontrol adalah berat badan ya. Dan langsung aja kebalikannya ya ibu ya. Terus karena pola hidup kurang olahraga berarti solusinya olahraga ya. Kemudian katanya cukup istirahat. Yang ini mah enggak, yang buktinya drinking alkohol ya, kita mah enggak berkomentar sama dia ya ibu. Artinya adalah breastfeeding your baby. Sampai dibeginikan karena mungkin ada tren ibu-ibu menggunakan susu formula karena yang mungkin di orang bule kan itu ya takut rusak gitu ya, si performa bentuk payudaranya jadi penuh formula kan gitu ya, artis misalnya ya gitu. Ternyata breastfeeding atau menyusui adalah salah satu bentuk pencegahan gitu ya. Kemudian apa lagi yang di sini? Oh, tadi salah satu yang disebut sama ya, exposure terhadap radiasi. Ya, radiasi apa? Mungkin yang paling sering sama ibu-ibu teteh-teteh mah radiasi apa tuh ya? Kecuali profesinya misalnya jadi itu ya, yang di teknisi buat ronsen atau di pabrik-pabrik kimia, gitu ya. Mungkin yang paling sering buat ibu-ibu teteh mah sinar matahari. Nah, ya, karena sinar matahari itu nantinya di jam-jam tertentu ya, jadi kurang baik ya. Tapi ya itu gampang, itu tinggal pakai sunscreen. Sekarang lebih banyak ya, di sunscreen atau pakai payung aja gitu ya. Enggak, nah, kemudian bagaimana cara mendeteksi? Jadi biasanya yang mendeteksi paling umum dilakukan itu adalah 3 ini ya, ada sadanis, sama mamografi. Ya. Buat sadanis sama mamografi itu tentu harus dilihat ya, berwajib ibu-ibu dan ya. Sadanis itu periksa payudara klinis, berarti kan harus di tempat kesehatan, ya, mungkin ke ibu bidan, ke dokter dan lain sebagainya. Mamografi juga jelas ya, harus di tingkat rumah sakit. Nah, sadar ini yang bisa kita lakukan
Ada yang kepikiran kenapa? Jadi jangan nggak bisa setiap waktu gitu pemeriksaan. Harus hari 7 sampai 10 hari setelah haid. Kenapa ya? Akan subur. Apalagi hormonnya, kenapa hormonnya? Kan kanker payudara memang sangat tergantung sama hormon ya. Biasanya kalau kita lagi mau haid atau masa haid, payudaranya gimana Bu rasanya? Lebih apa? Lebih besar, bukan dan lain sebagainya ya, karena hormonnya sedang aktif. Maka lakukanlah sadarnya periksa payudara sebelumnya ketika hormonnya sedang lagi turun gitu ya, lagi turun. Jadi jangan pas lagi aktif-aktifnya gitu ya. Jadi pasti nanti kan kayak gini ageng gitu ya, gini kau gitu ya. Padahal kan lagi haid gitu ya. Jadi apa tujuannya sadari? Jadi ibu-ibu TTPP harus familiar dengan bentuk payudara yang normal supaya bisa waspada dengan tanda-tanda atau gejala-gejala yang tidak normalnya. Jadi harus tahu yang normalnya dulu. Ya, itu saja. Slide. Ya, ini dari poster-poster dari ini kayaknya banyak di apa? Di internet ya. Ini saya dapat ini gemas yang dari Kemenkes ini. Ya, jadi ada sadari, sadanis, gitu ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mendeteksi kalau ada benjolan atau tanda-tanda lagi ya, teksturnya atau lekas atau nyeri gitu ya, dan lain sebagainya. Bisa kemana saja ya. Bisa. Kalau ketemu ini bisa ke dokter, berkonsultasi dengan dokter. Di sini sudah ada ibu-ibunya banyak ya, atau mungkin dari pihak swasta ya. Dari hasil yang dibuka ini juga sudah banyak proses untuk melakukan angka sana. Enggak? Nah, ya. Kalau tadi sadari sendiri, kalau sadanis ini harus sama pihak berwajib tadi ya. Kemana saja tuh? Katanya bisa ke bidan, ke puskesmas, gitu ya, ke pustu, mungkin untuk daerah-daerah yang lebih terpencil, dokter, bidan praktek mandiri, rumah sakit, rumah salin dan lain sebagainya. Jadi banyak ya akses kalau memang kok mirip kayak yang ini sih gitu ya, gejala-gejala atau tanda-tandanya, silahkan saja berkonsultasi ya. Ini sekarang intinya cara memeriksa payudara sendiri. Ini ada satu saya sama saya di Zoom langkahnya satu-satu, jadi mudah-mudahan ada dulu ya gitu. Karena saya tidak bisa menggambar sendiri, jadi saya mengadopsi gambar-gambar yang ada di internet ya, di biblioteknya. Ada slide. Ya, masih ingat ya, yang harus dikenali adalah tadi yang ini ya, ketika memeriksa payudara sendiri. Ada benjolan tidak, ada letupan tidak, ya, ada cairan atau ada rasa nyeri gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, yang pertama kita bisa melihat nanti. Mau dipraktikin sini? Ya, boleh. Oh, boleh. Ini ada model. Jadi yang pertama itu kita bisa lakukan melihat ya di cermin boleh. Ini dilakukan lebih baik di cermin ya, di ruang pribadi. Ya. Di ruang pribadi. Jangan di depan bapaknya masing-masing ya, nanti digabung. Pas lagi sendiri tuh ada ibu-ibunya. Nah, jadi diangkat, gitu ya. Tentu harus telanjang ya, biar karena melihat payudaranya ya. Baru terlihat sini ya, tapi ada kan tadi ini belum dipegang ya, bukan dirawat, baru dilihat saja. Ada kan tanda-tanda tadi yang saya sudah ada kemerahan tidak, ada bengkak tidak, ada diprik, ada lekukan dan lain sebagainya tadi ya. Dari depan, dari samping, Nah, dari depan dan dari samping. Jadi kita lihat secara keseluruhan payudara kita. tiga dimensi ya, Kemana tubuh kita, sehingga kalau tadi kata dokter ada perubahan, kita bisa deteksi dari awal. Ya, ini dari depan, dari yang kayak potong model ya. Jadi mungkin beri cermin yang pas foto itu cukup ya. Cukup dong. Kalau usah sampai nggak tahu sabu. Ini si Bumi ini tadi beli cermin yang ada di rumah kita ya, kita manfaatkan. Nah,
tapi kita tangannya di tolak pinggang ya gitu, supaya terlihat terekspos dengan benar gitu ya, sama seperti yang ini juga sama, melihat, baru melihat belum meraba ya, melihat apa yang tadinya tanda-tanda kurang lebih yang harus diwaspadai. Ada slide. Nah ini kita mulai meraba. Merabanya itu ada yang dari atas ke bawah, ada juga yang melingkar. Jadi ada dua cara ya. Menekannya itu biasanya beberapa sumber itu biasanya katanya sama 3 jari. 3 jari yang dirapatkan, jari telunjuk, jari tengah, jari manis ya. Gitu. Kalau dari sini berarti yang metodenya dari atas ke bawah, ya. Nanti satu-satu. Jadi kalau sedang memeriksa tangan payudara kanan, berarti kan pakai tangan kiri ya. Tekniknya di akar, ya. Mulai diraba tadi ada tanda-tanda yang harus ditarik apa tidak, gitu ya. Ada yang benjolan, ada nyeri di sebelah mana. Kan kalau payudara itu bulat ya, jadi dari kanan gimana? Apa bahasanya ibu disusuri gitu? Ya, disusuri. Jadi yang pertama tadi kita ingatkan lagi ya, bahwa tadi kita infeksi, lihat dulu bentuknya tadi ya, dikatasin udah oke, nggak ada apa-apa, lalu tangannya yang satu di pinggang. Nah, udah di pinggang tapi yang satunya masih tetap di atas, kita lihat lagi. Jadi model dulu. Masih melihat. Lalu udah nggak ada apa-apa, kita raba, susuri dari atas ke bawah, pakai yang 3 jari. 3 jari dirapatkan ya, bagian bukan ujung jarinya ya, itu bagian yang datarnya ya, ujung ujungnya nempel. Nah, ya. Diraba, kan apa? Lembut tapi sampai ya, lembut tapi pasti ya gitu. Jangan asal-asal gitu ya. Kan sampai benar ke dasar dadanya gitu ya, sampai dasar gitu megangnya ya, dengan cuma bukan sentuh ya, tapi kalau ditekan ya. Nah, kemudian ini yang memutar ya. Kalau tadi mah dari pinggir ke pinggir lagi, kalau ini memutar ya. Nah, jadi metodenya ada beberapa ya. Ada kan masakan ada yang bilang apa ada ya. Ini ada masukan. Nah, kalau ini mau melihat ada cairan selain ASI atau tidak. Nanti kita seperti diurut ya. Jadi pakai ibu jari dan sisa jari keempat jarinya dari pangkal payudara ke arah putih. Ya, seperti kita urutkan. Kita lihat ada cairan yang keluar atau tidak. Ya. Kita ya, ya. Jadi ini mah kalau tidak apa namanya, yang menyusui sama yang tidak menyusui itu kalau memang ada cairan yang keluar, kalau diurut begitu mungkin ada keluar cairan selain ASI. Lihat ada atau tidak. Ya. Nah, kemudian ada juga yang posisi berbaring. Kalau yang posisi berbaring, ibu sanggah dulu punggungnya, ya, daerah sini bagian atas ya, punggung atas dengan bantal dulu, supaya bagian dadanya lebih ke atas ya, lebih menonjol ya. Ini juga sama, ya. Nanti diraba, ya. Nanti dirabanya kalau itu di apa, tangan yang tidak memeriksanya, kemudian saya payudara kanan, berarti tangan yang ini ditaruh di atas, di belakang kepala, sambil seperti datar ya. Nanti meraba lagi, bisa meraba melingkar atau tadinya dari pinggir, dari atas ke bawah ya, dari bagian tengah itu dengan 3 jari. Begitu pula sebaliknya. Nah, ya jadi posisi berbaring kata tadi dari Kemenkes ya, yang buat berbaring kayak jadi langkah di belakang punggung, tangan kanan letakkan di belakang kepala, dan ya gunakan tangan kiri untuk meraba. Ya, kemudian yang sebelahnya berarti sebaliknya. Merabanya tadi ya 3 jari dirapatkan, ya. Memutar ini. Tekanan lembut tapi pasti atau mantap ya, dari pinggir luar sampai ke putih mengikuti arah kedua. Ini yang melingkar ya, yang gerakan melingkar gitu. Ya, nanti kita lebih banyak di diskusi saja ya. Nah, ya. Kemudian ini yang pencegahan melalui mamografi ya. Nah, jadi mamografi itu
dosis rendah. Jadi tadi yang gambarnya di awal ya. Kapan kita lakukan mamografi? Katanya menurut referensi kita mulai screening pertama kali itu usia 40 tahun. Ya, jadi ketika melihat faktor risiko, pas merefleksikan ke diri sendiri, kayaknya saya ada risiko ke arah sana nih, gitu ya. Mulailah screening pertama kali usia 40, gitu ya. Atau misalnya kemudian ketika belum tidak ada, bukan terapi kita sudah selesai. Biasanya nanti umur 45 tahun ke sana, setiap tahun minimal sekali di mamografi, gitu ya. Nanti usianya makin meningkat, semakin sering lagi dan lain sebagainya. Kalau memang berfaktor risiko dan ketika diperiksakan ke dokter, oh iya memang ini ada sesuatu dan harus diperiksa lebih lanjut. Dan biasanya screeningnya oleh ya. Semakin usianya, tadi kan usianya di atas 50 tahunan ya, kita paling banyak ya. Jadi semakin meningkat usianya, ya udah di premenopause, postmenopause, biasanya akan lebih sering. Jika memang ternyata memiliki faktor risiko yang sedang atau bahkan tinggi, ya, faktor risiko yang tadi ternyata ada semua nih di saya, gitu ya, akan lebih sering. Ya, ini adalah slide akhir saya. Ya, jadi kesimpulannya pola hidup yang sehat untuk menurunkan risiko terkena kanker payudara. Ya, ini mah sinergis ya sama ajaran Islam ya, dengan sunnah Rasulnya bahwa kita tidak melakukan hal yang berlebihan, memang makan ini harus yang halal dan baik dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, upaya apa yang bisa kita lakukan ya, yaitu mendeteksi ini perubahan dari payudara sendiri ya. Dan ketika kita menemukan sesuatu yang harus diwaspadai, jangan lupa kita memeriksakan diri ya ke tenaga kesehatan. Dan sebagai ikhtiar untuk suka ya di diri teman-temannya, karena untuk menunaikan tugas utama kita khusus sebagai ibu-ibu di sini ya, syaratnya adalah sehat. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bunda. Terima kasih dokter atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa, sangat inspiratif sekali. Banyak hal mungkin yang kita dapatkan dari pemaparan dokter tadi. Sebelumnya saya mau bertanya dok, sebelum saya lempar ke peserta. Kalau tadi dokter memaparkan bahwa kalau hormon yang didapatkan dari tubuh kita sendiri bisa dari proses menyusui, rasa bahagia, kan hormon juga ya dok gitu, yang mempengaruhi ketika kita bahagia. Nah, perempuan ini identik gitu ya dengan kontrasepsi dok. Ya, dimana kita tahu kontrasepsi ini menggunakan hormon yang kita masukkan dari luar gitu ya. Walaupun hormonnya sama, tetapi sumbernya berbeda ya dok. Nah, apakah ketika perempuan ini menggunakan kontrasepsi hormonal tadi bisa meningkatkan peluang gitu untuk menderita kanker payudara? Enggak dok? Terima kasih pertanyaannya. Kalau pertanyaannya dari ibu bidan mah susah ya. Tapi sebenarnya ibu-ibu teteh-teteh bisa menjawab pertanyaan ini. Tadi salah satu faktor risikonya apa teteh-teteh ibu? Hormonal replacement therapy ya, ada di gambarnya ya, gitu. Bahwa hormon-hormon yang berasal dari luar itu meningkatkan peluang. Kalau kontrasepsi yang hormonal, contohnya seperti apa? Mungkin ada yang mau makan ibu-ibu teteh-teteh yang di sini? Pil ya, nah itu pil KB atau suntik, apa lagi? Ayudi. Ayudi tidak masuk ke kontrasepsi hormonal ya? Iya, di sini pasang alat saja ya, tapi tidak ada obatnya. Oh. Nah, satu lagi ibu yang di sini ya. Kalau berkenaan sama referensi tadi, ya itu kan terapi hormonal yang berasal dari luar, buatan manusia gitu ya. Artinya ada peluang untuk terjadi karena berapa persennya mungkin
Kita sama-sama capek. Iya, makanya. Tapi artinya kalau secara logika tadi ya berarti ada peluang ya. Hati berarti ya. Terima kasih jawabannya Kak. Masya Allah. Allah sudah menciptakan sebegitu sempurnanya tubuh kita. Ya, tinggal kita apakah kita meyakini penciptaan Allah yang sempurna ini. Kalau kita lihat tadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kanker payudara itu adalah menyusui. Nah, saat ini dok, saya sedikit cerita karena saya pengalaman di lapangan ya, dok. Kebanyakan perempuan yang melahirkan itu gimana ya? Beritahunya gitu. Tahu apa supaya menyusui gitu. Gitu. Karena mereka aslinya nggak ada, aku capek. Gitu. Saya tidak membicarakan apa ya, tapi ini yang saya temui di lapangan. Pasien dan ya. Pasien saya. Jadi, nah sementara gitu ya, kalau kita melihat dari pemaparan materi dokter tadi, sangat luar biasa Allah menciptakan kita gitu. Diberikan proses kehamilan, diberikan persalinan, sudah satu paket dengan payudara yang notabene itu adalah sumber ASI bagi bayi kita. Tetapi apa yang terjadi saat ini, kita mengabaikan itu. Nah, sebenarnya siapa yang menghadirkan penyakit itu untuk diri kita? Yuk kita sama-sama bermuhasabah gitu ya. Bisa jadi penyakit itu datang karena perilaku kita sendiri. Nah, alhamdulillah hari ini kita tersadarkan ya, atau terbuka wawasan kita bahwa menyusui itu bagian dari udah kita melaksanakan tanggung jawab kita gitu ya kepada bayi kita untuk memberikan ASI yang menjadikan hak dari bayi kita. Tanpa kita sadari kita juga sedang menjaga kesehatan kita. Baik, saya tidak akan berlama-lama. Ada kayaknya udah banyak nih pertanyaan yang mau ditanyakan gitu ya. Nanti boleh sesi diskusinya dengan Bu dan boleh di belakang di luar forum gitu ya. Nah, untuk sesi pertama ini saya buka 3 pertanyaan dulu ya dok. Karena kita waktunya sampai 10.15. Saya beri kesempatan untuk 3 penanya. Silahkan angkat tangan, sebutkan nama dan domisilinya. Langsung aja ke depan. Kedengaran nggak mic-nya? Ke depan. Mungkin minta tolong bantuan sama panitia untuk naiknya ya supaya Ibu Bidan bisa mencatat pertanyaan. Jadi ambil dia silakan. Bantuan panitia untuk meregistrasi naiknya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ini ada titipan pertanyaan dari teman yang kali ini bisa hadir. Katanya gimana caranya agar tumor payudara sembuh tanpa operasi? Karena baru saja operasi di bagian kiri tahun 2023 September. Dan sekarang tunggu lagi di sebelah kanan bagaimana cara sembuhnya tanpa harus operasi. Oke, pertanyaan kedua. Dikumpulin dulu ya. Bukan saja dulu. Boleh deh. Ada? Ini lainnya, apabila seorang anak disusui oleh adiknya nenek, ternyata suatu hari kodok-kodok beliau teriak besar pada paru-paru. Apakah anak yang disusui mestinya akan beresiko tinggi terkena kanker dan jika beresiko tinggi
beda. Oh, bener yang di belakang dulu ya, nanti kita termin firman. Waalaikumsalam. Nama saya Yuni dari komunitas. Ada titipan pertanyaan dari tetangga saya. Yang kebetulan waktu tadi dia pernah kanker payudara, dua-duanya sudah dioperasi, sudah dinyatakan sembuh ya dengan proses yang begitu panjang. Ini sekarang yang jadi pertanyaannya, apakah ada kemungkinan bisa tumbuh lagi si kankernya? Terima kasih. Kurang ini ya? Kurang ya? Ya, alhamdulillah sudah terkumpul 3 pertanyaan untuk sesi pertama. Yang pertama dari Renovi, gimana caranya untuk pengobatan kanker payudara tanpa operasi? Karena sudah operasi tahun 2023 dan sekarang tumbuh lagi dok. Ada Renovi. Jadi kita harus bedakan dulu kemarin itu jenisnya yang tumor atau kanker. Karena kan beda ya, yang jinak sama yang ganas. Kalau yang ganas hampir tidak bisa sembuh dengan tanpa pengobatan ya, ya. Tapi kalau yang jenisnya jinak, saya menduga mungkin itu ya hidroadenoma ya atau PAM ya, mudah-mudahan dan itu jinak dan memang bisa tumbuh lagi ya karena dia sangat tergantung oleh hormon. Mungkin ada pola hidup, pola makan gitu ya, menjaga aktivitas dan lain sebagainya yang tadi mungkin belum ditunaikan gitu ya, sehingga muncul kembali di tempat yang lain gitu. Bisa operasi atau tidak, biasanya secara umum yang menjadi pertimbangan adalah terkait umurannya, gitu, ukuran dan jumlahnya. Kalau ukurannya masih kecil, karena ini tergantung hormon, jadi kalau hormonnya dibuat sedikit gitu ya, atau dibuat seimbang, dia ada beberapa kasus dia bisa kempes kecil dengan sendirinya gitu ya. Ada memang, tapi memang sangat individual ya sifatnya ya. Jadi ukurannya bagaimana, jumlahnya bagaimana, nyari dan lain sebagainya. Jadi dia termasuk yang jinak atau yang ganas gitu. Jadi kita harus tahu dulu gitu ya. Kalau yang jinak masih ada kemungkinan. Dan biasanya apa yang disarankan atau dinasihatkan oleh petugas kesehatan ya atau dokter di sini, biasanya itu jadi jatuhnya ke pola makan sama kok. Dia harus istirahat, cukup istirahat, olahraga. Kemudian biasanya makannya nanti dia akan dimintakan diet rendah lemak. Ya, karena tadi ya bahan dasar kolesterol ya kalau hormon. Jadi salah satu ikhtiar untuk menjaga keseimbangan hormonalnya adalah kita asupan lemaknya itu dimakan. Jadi kalau misalnya yang segar, bakso, apa ya dan lain sebagainya itu ya, yang makanan-makanan instan dan lain sebagainya itu biasanya salah satu yang sudah gitu ya, faktor risikonya cukup tinggi untuk menjadi peluang seperti ini. Jadi mudah-mudahan bisa memuaskan untuk sementara ini ya. Ya, gimana terapi? Apa sudah terjawab? Oke, terima kasih dokter. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Teh Adel. Anaknya disusuin dan ternyata yang menyusuinya itu terdiagnosis CA kanker payudara. Nah, bagaimana dengan anak yang menerima aslinya? Ya, Kanker paru. kanker paru. Ini ya. Ya, bagaimana dengan anak yang menerima aslinya itu? Apakah risikonya akan berbeda?
itu kita harus lihat dulu dia sudah bermetastasis atau belum. Tadi kan ada naturalnya kalau sudah ganas dia punya kemungkinan pindah ke otak lain. Jadi dia tidak puas merusak satu ini, dia pindah ke organ lain aja semuanya benar. Kalau misalnya ternyata ketika diperiksa ada metastasis ke payudara, kan mungkin saja nanti dia keluar lewat ASI ya. Nah, gitu. Jadi ada peluang. Tapi kalau tidak, ya artinya harus diperiksa dulu mungkin dia sudah bermetastasis atau belum kankernya gitu. Kalau tidak, ya artinya tidak akan keluar dari ASI gitu. Dan jadi kan ada sesuatu yang masuk ke dalam bayinya ya gitu. Mungkin itu sebagai pengetahuan saya yang saya bisa jawab saat ini. Jadi mungkin harus cek dulu dia sudah bermetastasis atau belum gitu. Begitu Dada, terima kasih. Ya, gitu Daniel, artinya harus tahu dulu ya apakah metastasis atau gitu. Ya mudah-mudahan mah belum ya gitu. Sehingga anaknya juga insya Allah sehat. Sepertinya tidak ngaruh saya pakai ini. Iya. Udah gak apa-apa dong kita pegang ya. Baterainya Bedanya itu suaranya belum full. Untuk pertanyaan yang ketiga dari Ibu, gadis terdiagnosis kanker payudara. Nah, sudah dioperasi dan sembuh, ya sudah sembuh. Nah, ada kemungkinan tumbuh lagi. Nah, sepertinya sudah terjawab dengan pertanyaan yang pertama tadi ya. Tapi barangkali dokter mau menambahkan, silakan. Kasus-kasus seperti ini walaupun sudah diobati peluang kambuhnya sangat besar. Jadi apa yang harus kita upayakan gitu ya. Jadi walaupun sudah divonis sembuh, tetap harus melakukan screening ya minimal setahun sekali berdasarkan usia dan tidak sebagainya. Tetap saja ada upaya-upaya pencegahan. Apalagi pernah ada riwayat kanker sebelumnya, walaupun dia dinyatakan sehat. Saya rasa hampir semua jenis penyakit tidak hanya berupa kanker yang infeksi dan lain sebagainya, kita masih punya peluang buat kambuh ya, dapat lagi ya. Itu mungkin mudah-mudahan jadi mungkin upayanya adalah ya minimal screening ulang gitu ya. Terima kasih untuk sesi yang pertama ini kita sudah dapatkan 3 pertanyaan. Sebelum saya melanjutkan ke sesi yang kedua, saya mau menyampaikan dulu. Ini ada senior saya datang ke sini. Ada ibu bidan senior saya di organisasi maupun di Kata Cimahi. Selamat datang Bu Dasri. Beliau juga aktif di Yayasan Kanker Cimahi, dokter. Jadi sampai saat ini masih ya Bu. Boleh sebut sambutan atau apa ya Ke depan aja. tentang acara hari ini silakan. Ke depan. Silakan. Nah, kalau yang kanker biasanya ini ada di Yayasan Kanker di Cimahi Bu. Bisa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama bidan di Jawa Barat. Dan kebetulan saya juga di Cimahi. Waktu itu ada yayasan kanker Indonesia di Puskesmas Sungai Tengah. Mungkin pernah? Ada yang pernah? Belum. Ya, belum ya. Ya, waktu itu Puskesmas Sungai Tengah ada yayasan harusnya, tetapi karena pandemi kemarin itu jadi berhenti dulu katanya. Nah, sampai sekarang belum ada lagi Cimahi itu ya. Ibu yang udah pensiun tahun berapa? 2013 udah nenek gitu ya. Tetapi masih sama-sama di Jawa Barat. Kemarin kata
ilmunya bagus sekali ya. Dan pengalaman nanti ya, pengalaman ya dok ya, yang yang konsultasi kebanyakan kalau yang masih kecil ada benjolan itu kadang-kadang dari dihiraukan. Nah, masih kecil ya, padahal masih kecil itu harus cepat-cepat tadi yang kata dokter sampaikan. Ya, kalau sudah metastase kan sudah jelas ya. Meninggal karena sakit satu langsung ke deteksi ya, meskipun ya langsung langsung tetapi resikonya payudaranya satu sudah tidak ada meskipun sampai usia 85 sudah ya 15 tahun yang lalu ya. Kita jangan sampai udah langsung ibu kasih dia. Jadi tadi sadar dulu ya, bisa sendiri. Ya, itu aja mungkin bagus sekali dulunya. Ditularkan lagi ke ya ini dari mana aja ya? Si Mai semua ya? Dari Padalarang, dari Tadi katanya dari kamanya ya? ya. Ya, jadi bagus sekali ditularkan dan tadi ada juga ya. Juga yang itu bagus sekali ya untuk sadar itu. Ini tadi aku sudah sampaikan. Terima kasih sebetulnya. Hanya ujian aja. Ya, terima kasih Mas. Ya, jadi kalau seandainya warga Cimahi yang menderita kanker dan butuh konsultasi dan terapi biasanya akan dirujuk ke Yayasan Kanker Indonesia yang ada di Puskesmas Cimahi Tengah ya Bu. Dan kalau jodoh bisa ketemu dengan Bunda karena beliau selalu stay di sana untuk konsultasi kanker Cimahi. Ya, seperti yang disampaikan tadi, kita masih ada waktu mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi ya kalau nanti. Oke. Kita buka 3 pertanyaan lagi. Kayaknya ada yang sangat semangat sekali untuk bertanya. Silakan. Ini dulu. Silakan. Panitia bisa dibantu naiknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi dari Jakarta mau bertanya apa ada hal lain untuk menentukan misalnya dengan konsumsi obat-obatan kurang payudara Ini pertanyaannya. Oke, Selain operasi ada nggak obat-obatan oh dengan herbal. selain operasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, yang kedua. Langsung? Waalaikumsalam. Deketin. Ya, gimana teh? Apakah benar gitu? Oh iya. Terima kasih ya. Pertama, Satu lagi? Itu di belakang. Di belakang. Enggak. Bagian masih sampai jam 11 Tenang. Masih panjang ya.
payudara, apakah berpotensi untuk memicu kanker payudara? Sama kedua, tadi untuk menyusui itu kan berikan potensi kanker payudara, tapi ada kasus kalau misal ibu-ibu yang menyusui itu menggunakan tema daripada menyusui anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulangi apakah ibu yang menyediakan pompa payudara? Pertama, payudara berpotensi untuk menyesuaikan kanker payudara tidak, dan yang kedua, kalau kita menyusui tapi pakai pompa ASI, jadi kita tidak bisa secara langsung sama mengalirkan kita mengeluarkan asinya seperti itu, walaupun proses prakteknya berbeda. Ya, untuk sesi yang kedua ini kita juga sudah dapatkan 3 pertanyaan. Yang pertama tadi dari Dewi, apakah ada obat herbal gitu ya selain pengobatan tadi radiasi, kemoterapi dan operasi gitu ya untuk mengatasi kanker payudara. Dan kalau ada obat herbal apa? Ya, mangga. Saya akan mencoba menjawab ada 3 slot buat obat herbal untuk kasus-kasus payudara. Yang saya tahu, mohon maaf kalau saya bukan tidak ahli ya dalam herbal. Secara umum herbal itu sifatnya pencegahan, bukan pengobatan. Jadi jadi ranahnya masih bisa untuk mencegah. Di bagian mana mencegahnya ya? Tadi ada slide yang mengutamakan tentang faktor resiko ya, jadi sudah dapat. Faktor resiko yang berkenaan sama pola hidup ya, makanan, rokok, olahraga dan lain sebagainya. Bagaimana mekanismenya mereka bisa mempengaruhi terjadinya atau peluang terjadinya kanker payudara. Jadi makanan-makanan yang kita makan yang kurang tonik gitu ya, instan dan lain sebagainya, atau gerak tubuh yang kurang bagus, itu memicu yang dinamakan radikal bebas. Nah, ya mungkin familiar ya dengan radikal bebas. Nah, nanti radikal bebas ini dia akan mengganggu keharmonisan dari fungsi-fungsi sel dalam tubuh, dalam memperbanyak hidup, dalam berkembang, karena adanya radikal bebas. Jadi slot dari herbal itu tempatnya di situ untuk penangkal radikal bebasnya. Jadi makanya sifatnya adalah mencegah. Kalau sudah terjadi, ini saya kurang paham ya apakah itu bisa atau tidak. Tapi kalau untuk mencegah, saya rasa ya, dilihat dari dulu tadi ya, bebas dan keseimbangan dari sel-sel. Karena kalau harmonisasi tadi terganggu, akhirnya jadi terjadi mutasi gitu ya. Dari situ mungkin katanya mudah-mudahan bisa membalaskan dulu infeksi ya. Terima kasih. Ya, berarti bukan untuk terapi ya, bukan untuk pengobatan, tetapi hanya cara pencegahan. Bisa dipahami ya guys, atau bisa terjawab? Terima kasih. Ya, sama-sama. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Teh Imas. Penggunaan beras hitam, karena katanya beras hitam itu menyerap panas ya. Nah, apakah ini meningkatkan atau memicu terjadinya kanker
digunakannya. Jadi mangga mau pakai dry yang warna apa saja. Jadi itu mitos ya. Kemudian kedua, apakah dilepas dan pidana itu berhubungan tidak dengan kanker payudara ya? Itu juga tidak. Tapi biasanya filosofi kenapa kita mungkin bukan lepas juga ya, karena kalau misalnya di rumahnya ada anak-anak laki-laki ya, jangan sampai juga jadi bisa mengganggu gitu ya. Biasanya mungkin pengairnya ya dilonggarkan gitu. Biasanya memang katanya supaya tidak merelaksasikan gitu ya, kemudian aliran darahnya lebih lancar ya, karena sedang berbaris dan tapi tidak ada kaitannya dengan terjadinya kanker. Jadi memang sebaiknya kalau yang istirahat dilonggarkan ya, bisa dilepas. Mungkin kalau yang anak-anaknya masih kecil, kemudian kalau anak-anaknya sudah pada tidur, saya tidak menjelaskan yang mungkin longgarkan saja ya, di rumah jadi tetapi bisa dengan melonggarkan tadi merilekskan payudara kita, yang otomatis ketika payudara kita rileks, kita juga akan meningkatkan kualitas hidup berarti ya. Jadi untuk pengaruh ke kanker payudaranya belum ada korelasinya, tetapi untuk pengaruh agar kualitas hidup kita lebih bagus gitu, itu bisa. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu herbal untuk pencegahan. Tadi sama ya, berarti pertanyaan dengan yang pertanyaan ya, yang pertama sama ya. ya. Satu lagi mau Deodoran. deodoran. Penggunaan deodoran apa bisa memicu terjadinya kanker payudara? Itu yang pertama. Dan yang kedua, penggunaan pompa ASI apakah juga sama dengan DBF gitu ya, menyusui secara langsung bisa menurunkan kejadian kanker payudara? Itu yang pertanyaan. Ya, silakan. Ya, untuk pertanyaan pertama, sependek pengetahuan saya ya, kalau yang saya itu secara ilmiah itu belum ada bukti ilmiah yang bilang kalau pemakaian payudara itu menjadi meningkatkan risiko kanker payudara atau mencetuskan gitu ya, tidak ada hubungannya gitu ya. Sejauh ini saya belum pernah menemukan penelitian atau bukti ilmiah mengenai itu. Kedua, apakah pompa ASI itu sama dengan breastfeeding ya, menyusui yang secara ya betul bisa, tapi ada mekanisme yang terjadi yang tidak maksimal, tidak seperti yang menyusui langsung. Jadi rupanya pertemuan, nah ini ibu bidan juga biasanya sering mempraktikkan ya kalau baru ibu temannya yang masih ya, refleks hisap dari bayi terhadap putih ibu itu akan membangkitkan satu hormon namanya oksitosin. Dan ini akan membuat produksi ASA lebih banyak dan tampak lainnya. Nah, proses ini tidak serta-merta bisa digantikan dengan proses pompa ASI gitu. Jadi ada hal-hal yang mungkin ada tapi hanya berapa persen ya, jadi tidak maksimal. Beda ya, kalau namanya artifisial sama alami itu beda ya. Jadi refleks hisap dari bayi itu tidak bisa digantikan dengan pompa ASI sebenarnya. Jadi bisa menurunkan atau tidak? Mungkin bisa, tapi saya tidak tahu angka pastinya karena tadi ada mekanisme hormonalnya yang tidak terpenuhi dengan buatan. Gitu. Mungkin itu bisa dijawab. Oke, sampai di sini dulu ya. Ya, terima kasih. Kalau peran perempuan itu ya seperti itu
hamil dan melahirkan itu adalah momen emas, momen yang istimewa buat perempuan, jangan sampai terabaikan. Silahkan nikmati momen hamilnya itu, momen melahirkan, menyusuinya itu. Walaupun ibu-ibu hamil 1, 2, 3 dan seterusnya, setiap hamil dan melahirkan itu akan beda rasanya, akan beda perjuangannya, akan beda amal solehnya. Jadi ikhtiar dulu gitu ya. Ketika tadi belum keluar aslinya, sekarang banyak seminar, pelatihan, kelas ibu hamil menyusui, ilmu-ilmu gitu. Sehingga kita tidak langsung menyerah ketika menemukan keadaan seperti itu. Karena apa? Itu bagian dari jihad kita, bagian dari kita menjemput amal soleh kita. Sayang kalau seandainya momen ini terlewatkan begitu saja. Padahal amal soleh dan amal jihadnya itu besar gitu buat ibu-ibu gitu. Dan ini istimewa karena cuma perempuan yang bisa hamil dan melahirkan. Bapak-bapak mandiri banyak amal soleh, amal jihad dari ibu-ibu gitu ya. Apalagi di momen hamil dan melahirkan itu berat memang gitu ya dok. Ketika tidur harus bangun menyusui gitu. Tetapi tidak ada amal soleh tanpa amal jihad. Jadi nikmati setiap momen hamil, melahirkan, menyusuinya itu sebagai suatu momen yang istimewa gitu. Karena di sana di dalam sampai dan melahnya itu terdapat ganjaran pahala yang sangat luar biasa yang tidak semua perempuan itu bisa merasakannya. Banyak perempuan yang iri dengan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, dan jangan sampai ketika kita diberikan kesempatan itu kita tidak memanfaatkan itu dengan maksimal. Silakan cari, ada kelas ibu menyusui, kelas ibu bersari. Saya tahu akan capek gitu ya ketika lagi gitu ya dok, ada balita lagi gitu yang harus diurus, tapi itulah ladang juang dan ladang amal soleh. Itu mungkin masih ada waktu, barangkali masih ada pertanyaan yang belum. Oke, jadi keluar dari ruangan ini ibu sudah tidak dengan penasaran gitu ya, sudah terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Boleh silahkan. Saya Cahya dari Cibodewa, dari komunitas sahabat Quran. Saya kan punya teman yang kanker gitu. Dia tuh udah diponis mau operasi bulan sekarang, cuman alhamdulillah pada lewat operasinya karena minum air bukan air pembunuhan katanya. Pertanyaannya kan tadi katanya kalau obat herbal mah mencegah. Nah karena nggak jadi operasi bulan sekarang itu benjolannya teh kecilin. Apakah pertanyaannya apakah harus masih lanjut berobat medis atau bagaimana? Boleh uang? Tadi kan pertanyaan saya mengenai kalau misalkan tidur pakai bra bisa memicu panasnya. Sekarang pertanyaannya apakah kan sebagian wanita teh suka ada yang lebih nyaman kalau pakai bra yang kawat ya Bu ya. Nah itu bisa memicu nggak Bu? Memicu panasnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Cahya. Lanjutkan pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aris Suryani, tinggal di Rangsamanyar. Pertanyaannya, kata orang kalau sedang menyusui kan
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh silakan dari mana sisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohia dari komunitas Ibu Ayu. Pengalaman saya kedua, anak pertama sudah cuma 3 bulan, lalu saya berhenti kalau sebelumnya. Yang kedua yang ketiga sampai 2 tahun. Itu kenapa ya sih? Saya itu anak-anak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah berkumpul lagi dengan pertanyaan. Sepertinya pasti ada ini pertanyaan sampai kita selesai. Ya, yang pertama itu dari Evi. Becahnya ya. Becahnya temannya menderita benjolan, tapi nggak tahu tumor atau kanker dan mau dioperasi tapi nggak jadi. Ya, udah diikhtiari dengan obat herbal, minum air apa gitu. Itu udah kecil, alhamdulillah. Dan pertanyaannya apakah dilanjut ke terapi medisnya atau bagaimana? Kenapa ya? Pertama, hakikatnya kita harus tahu ya bahwa sakit juga itu adalah takdir Allah. Kedua, ilmu Allah itu sangat luas. Makanya saya pribadi sebagai dokter tidak pernah menafikan herbal, karena ilmu Allah luas ya. Dan begitu pula dengan apa namanya, lapang hati dengan penggunaan misalnya orang ada yang anti banget sama zat kimia ya, obat-obatan kimia, karena semuanya juga kita kan. Ilmu Allah sangat luas. Bahkan mungkin kalau Allah berkehendak dia sembuh dengan air bening yang didoakan, juga kalau Allah berkehendak dia sakit ya sebenarnya. Jadi semua yang dipaparkan, ilmu-ilmu yang saya dapatkan itu kan ilmu-ilmu yang dirangkum dan itu adalah apa namanya, buah pikiran manusia ya, mereka meneliti dan lain sebagainya, sehingga muncullah teori-teori pengobatan dan lain sebagainya. Jadi wallahualam kalau memang misalnya ternyata mengecil dengan ikhtiarnya berobat dengan zat kimia misalnya gitu ya, karena itu orang sangat luas. Jadi kita tidak pernah tahu ya apa kalau kita semua berkenan kesembuhan dan lain sebagainya. Jadi ada orang yang menyebutnya bukan obat, bukan ibu bidan, ibu dokter gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian persikapan yang kedua, sebaiknya screening ulang begitu ya, karena memang ini sebenarnya pengetahuan saya juga, sebenarnya pengetahuan saya itu tidak ada hubungannya dengan pemicu kanker ginjal. Jadi tidak ada korelasi, tidak ada hubungannya penggunaan hewan ekstra amat dengan kejadian saluran payudara. Itu mudah-mudahan menjawab ya Teh. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua dari Teh Elis ya. Ya, kalau ASI banyak gitu, kadang-kadang sampai tumpah-tumpah gitu ya. Masya Allah. Senang sekali gitu ya. Nah, ada kekhawatiran atau ada mitos kalau dibuang itu bisa menyebabkan kanker payudara. Mitos atau fakta? Silakan. Banyaknya ASI kadang saking apa namanya derasnya ya, dia sampai menyumbang saluran ya. Makanya kadang-kadang kalau lagi proses menyusui ininya sangat deras, jadi banyak-banyaknya, kemudian
momen menyusuinya kurang gitu ya, misalnya bayinya tidur dan lain sebagainya, jadi ada kesempatan buat terakumulasi ya, akhirnya jadi membengkak gitu. Setahu saya kalau itu bukan ke arah kanker ya, jadi hanya tersumbat gitu ya si saluran keluarnya ya, saluran dia anatomi payudara, sehingga dia menjadi yang kita sebut sebagai mastitis ya, jadi sampai pada mastitis dan sebagainya. Jadi biasanya anak itu dibongkar terus disimpan, mungkin ya kadang-kadang disimpan sebagai asi atau dibuang. Tapi pengawasan itu tidak boleh. Tapi memang membengkak kan kalau memang dia tersumbat dan akhirnya menumpuk gitu ya. Tapi pembengkakan pembesaran itu biasanya bukan jenis tumor kanker ya gitu. Jadi peradangan ya. Dan rasanya memang dari sekarang. Jadi tidak ada itunya. Enggak, mungkin ada tambahan yang tadi. Mungkin standar dan gejalanya mungkin sama ya dok. Ada bengkak, ada nyeri gitu, terus ada benjolan, tetapi faktor penyebabnya itu berbeda. Kita lihat tadi di slide awal dokter bilang itu kan ada pertumbuhan sel yang tidak normal, yang tidak bisa terkendali. Kalau ini benjolannya dari ASI, dan ketika ASI yang udah radang tadi, kalau tidak dikeluarkan itu sakit sekali biasanya. Jadi memang harus dikeluarkan. Dan ketika udah dikeluarkan udah, insya Allah udah beres. Gitu ya Teh? Ya. Lanjut ke pertanyaan ketiga, di mana anak pertama itu lancar pastinya sampai 3 bulan. Cuma 3 Sampai bulan. 3 bulan. Sedangkan anak kedua dan ketiga itu Lancar. lancar. Apa bisa? Ya, itu kenapa bisa seperti itu, ada perbedaan. Ya, silakan dokter. Jadi itu pertama itu pendahuluannya begitu ya Bu ya, rezeki anak pertamanya 3 bulan gitu ya. Kedua kalau secara dari kemanusiaan pengeluaran hormon yang mengalir keluarnya ASI itu banyak gitu ya. Jadi mungkin kalau ingat-ingat dulu gitu ya, apakah ketika kelahiran anak pertama teh ibu teh mungkin minum kurang misalnya ya, atau gizi yang mensupport keluarnya produksi ASI kurang gitu ya, secara tidak sadar gitu ya, atau mungkin hormon-hormon yang bisa mensupport keluarnya ASI-nya berkurang, misalnya ibu kerepotan dan lain sebagainya gitu ya, sehingga hormon bahagianya kurang, maksudnya hormon bahagia juga bisa mempengaruhi produksi ASI bu gitu ya. Mungkin gitu ya, anak tersebut yang bisa membuat tiba-tiba jadi sangat gitu ya, sangat ya bahasa habis mohon maaf nih semua ini orang kita ya mungkin dulu seperti itu. Dan ini memang kadang-kadang ada fenomena terjadi ya, seperti lagi dia panjang lebar. Kalau itu terjadi diazamkan bahwa di sana pulang sore jalannya ke surga wanita itu jauh lebih mudah daripada bapak ya. Lihatnya teh bisa di rumah, dulu bisa boleh-boleh, bisa boleh-boleh, tapi pintu surga bisa dibuka dari mana saja. Dari ketika dalam sebagai ibu ya, seperti itu menyusui. Ketika ada hambatan, jangan misalnya silakan beristirahat dulu optimal gitu ya. Bagian rahanya mungkin bincang, mungkin apa lagi ada kelas, ada apa, dia berdoa, meminta, karena ini menggenapkan fungsi ibu ya sebagai ibu dalam anak menyusui. Berdaya upaya sehingga kita mengajarkan bahwa ini adalah amal seorang saya dan seorang maksimal dalam menyusui. Yang minta pertolongan. Kita akan nanti jadi punya energi lebih ya, sehingga kita bisa
gimana? Oh di sini, di orang di sini. Udah? Diwakili aja. Oh ya, silakan nih. Ibu yang dari Cimandi katanya kok dia punya anak ya. Dia udah payudara ya. Biar isi dulu ya. Enggak, saya Udah dioperasi, yang satu udah habis terusnya, yang satu tunggu lagi dioperasi lagi. Jadi yang sebelah sudah diangkat, terus pindah lagi ke yang sebelah, dan memang kondisinya masih ya Bu, ya, masih berobat gitu ya. Nah yang dipertanyakan dulu kan kalau dia punya anak gadis, apakah itu bisa menurun atau tidak gitu? Itu aja Bu. Kalau asinya ada, keluar. Keluar asinya. Pertama saya tidak kenapa-kenapa ya, membuat bayinya kan bisa susui. Tapi ada penelitian lain, menurut saya beberapa menurut ya, jadi masih boleh menyusui anaknya ya. Kalau tidak punya anak ya, gitu. Mungkin ada referensi lain. Oh, kemungkinan anaknya setengah atau tidak. Oh, ya. Kalau mekanismenya melalui asinya, ibu tidak, tapi dia mewarisi bakat atau genetik dari kemungkinan kankernya. Begitu. Yang tadi peluangnya ada, begitu. Karena ada garis keturunan kankernya ibu ya. Tadi. Mungkin ibu terlambat ya tadi. Ada juga di slide gitu, maka ibu begitunya apakah bisa dijawab pertanyaan ibu ya? Jadi kalau sudah ada bakat harus ngecek ya. Tadi yang ada di sini mulai memeriksa mengenali payudaranya sendiri. Gitu. Lagi kalau sudah di usia ini ya dia belum anak subur ya. Gitu. Karena gimana Mi, sudah terjawab belum? ada lagi sudah menjawab ya, ada ya. Jadi bisa di apa namanya buat lakukan pencegahan begitu ibu ya, karena ada bakat ya itu mohon anda Oke. dari panitia masih ada waktu masih oh sudah gimana Sedikit lagi. Ya bang. Ya, oke, bagaimana panitia udah ya? 10:05. boleh ya Boleh katanya Mi? Biar sudah penasaran ya. jadi saya jelaskan aja ya. Menyusui itu bentuk pencegahan dari kanker
proses hormonal sehingga nanti dia terjadi pengeluaran produk ASI. Dan ini harus tersambung sama proses kehamilan dulu, gitu ya. Jadi ini adalah proses continuous ya, gitu. Jadi stepnya tidak bisa langsung ke menyusui, gitu. Jadi hormonnya tidak akan teraktifkan kalau belum ada step kehamilan, gitu. Sehingga proses yang tadi tidak sama ya, tidak bisa disamakan, gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi karena proses menyusui itu adalah proses yang terkait sama hormonal ya. Jadi keringet dingin mau jawab. Enggak, maksudnya mungkin dilihat dari pertanyaannya, karena tadi ada poin yang mengatakan bahwa menyusui itu bisa mencegah kemungkinan terjadinya kanker payudara. Nah, perlu ditekankan di sini maksudnya adalah ketika seseorang itu hamil melahirkan dan alaminya itu kan dia akan menyusui. Nah, ketika proses alami ini tidak berjalan dengan semestinya, tidak menyusui gitu, artinya ini akan meningkatkan peluang perempuan itu untuk terjadi kanker payudara. Sampai di sini bisa dipahami nggak ibu-ibu? Kalau poin ini bisa dipahami sampai di sini, tidak akan muncul lagi pertanyaan yang Berikutnya. di luar itu gitu. Nah, jadi konteksnya dalam hal menyusui mencegah kanker payudara ini adalah ketika perempuan ini hamil melahirkan dan menyusui. Kalau tidak menyusui, artinya dia berpeluang atau berpotensi untuk terjadi kanker payudara karena proses alaminya tadi adalah ada hormon yang diproduksi dan ada hormon yang mempengaruhi. Oke, bisa dipahami ibu-ibu? Bungkus. Kalau sudah bisa dipahami, kita bungkus. Saya tidak bisa pantun. Saya orang Melayu tapi tidak bisa pantun. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, karena berhubung waktu sudah habis untuk pemaparan materi dan sesi diskusi, alhamdulillah banyak sekali ilmu, banyak sekali pengetahuan yang bisa kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan secara pribadi, jazakillah khairan katsiran dokter sudah berkenan hadir di kegiatan SPC hari ini. Bagi saya sendiri juga ini membuka lagi pengetahuan gitu ya, dan mengingatkan kembali untuk pentingnya sadari. Yuk kita rutinkan setiap bulannya pada hari keberapa ibu-ibu? 7 sampai 10. Sampai hari ke-10 untuk melakukan sadari. Periksa payudara sendiri. Sederhana, mudah, dan itu bisa dilakukan oleh diri kita sendiri. Tetapi efeknya sangat luar biasa. Dan sebagian besar kasus baru dari kanker payudara ini adalah ketika mereka sudah datang dengan kondisi stadium lanjut atau stadium akhir gitu ya. Kalau udah stadium akhir, stadium lanjut itu udah sulit untuk disembuhkan. Nah, tadi juga Bu Widantri juga mengatakan kalau seandainya dari awal diketahui itu bisa kita cegah. Dan kualitas kehidupan kita perempuan gitu, istri itu akan lebih meningkat juga ketika kita bisa deteksi dari awal. Karena peran perempuan apalagi istri ini sangat penting di dalam rumah tangga gitu ya. Dan hal yang faktor yang mempengaruhi terdeteksinya kanker payudara ini salah satunya adalah dianggap tabu di masyarakat untuk membicarakan organ kewanitaan, sehingga saya mau gitu ya, tadi aja ketika kita mempraktekkan gitu ya, mungkin ini adalah budaya kita ketimuran gitu ya, tetapi ada hal yang harus kita ungkapkan, ada hal yang harus kita lakukan untuk mencegah gitu. Jadi kenali tubuh kita, kenali payudara kita. Ibu-ibu udah tahu belum bentuk payudara kita? Payudara sendiri gitu ya. Pernah melihat nggak ibu-ibu di cermin? Nah, kalau tadi sering melihat gitu ya, sering memperhatikan, ada hal yang berubah
yang tidak berkenan, ada sikap yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.